Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di pertemuan kita yang kedua, yaitu membahas tentang kitab Tarikh Sunnah gitu ya, tentang sejarah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu ta'rifus sunnah fil lughati wal istilah. Apa sih ta'rif atau pengertian as-sunnah menurut bahasa dan istilah? Ta'rifuha fil lughah, secara bahasa, sunnah itu apa? Nah, di sini as-sunnatu maddatuha sanna. Nah, jadi sunnah itu berasal dari kata sanna yasunnu sunnatan. Yaqulu Ibnu Faris as-sin wan nun aslun wahid muttaridu wa huwa jarayani syai' wa tarahu fi suhulah. Nah, menurut Ibnu Faris, sin wan nun dalam kata sanna itu adalah kalimat atau huruf asli di sana. Wahid muttarid wa huwa jarayani syai' yang mana itu diartikan adalah mengalirnya sesuatu dengan mudah. Wal aslu qaulahum sanatatil ma ala wajhi asannahu sunnan idza arsalathu irsalan. Jadi air itu mengalir dengan sangat mudah gitu. Wa alaihi fasunnah fil lughah, maka dari itu kita tahu bahwasanya sunnah secara bahasa adalah ya syai'ul mukarrar al mu'tad, dia segala sesuatu yang mukarrar, berulang, mu'tad dan suhulah gitu. Awit tariqatul mu'taddah wasiratul muttabi'ah hasanah kanat am sayyi'ah. Nah, atau di sini para ulama itu menyebutkan sunnah itu adalah tariqah, cara ya, cara yang mudah, wasiratul muttabi'ah atau perjalanan yang di dalamnya itu terdapat hasanatan kana am sayyi'atan kanat. Apakah dia itu bagus sejarah tersebut atau jelek? Fahya tuqalu fil khair taratan wa fil syarri taratan ukhra, entah itu dalam kebaikan atau kejelekan. Alamatu liman ibtada amalan, tergantung kepada orang yang berbuat atau tergantung apa yang orang tersebut lakukan. Awin tahaja nahjan liyaqtadi bihi ghairihi fayuqalu huwa alladhi sannahu. Ya, itu ya. Berarti secara bahasa sunnah itu adalah asyai'ul mukarrar al-mu'tad. Nah, sama situ. Terus yadullu ala dzalika ma akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi an Jarir bin Abdillah qala. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Jarir ibnu Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'umila biha." Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, fa'umila biha, maka orang lain itu mengerjakannya gitu. Kutiba lahum mithlu ajrun man amila biha. Maka apa yang orang lain lakukan atas perbuatan kita atau meniru dari perbuatan kita itu sama pahalanya seperti yang kita lakukan. Wala yanqus min ujurahum syai', dan kita tidak akan mengambil pahala dari orang yang meniru terhadap perbuatan kita. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, begitupun dengan orang yang melakukan suatu kebaikan, fa'amila biha, lalu orang lain itu meniru apa yang kita perbuat, sayiatan afwan, keburukan ya. Lalu orang lain itu meniru, kutiba alaihi mithlu wizrun, maka Allah akan catat perbuatan tersebut seperti apa yang kita lakukan min amali biha, wala yankus min auzarihim syai', dan kita itu tidak mengurangi keburukan yang dia lakukan gitu ya. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan ataupun keburukan lalu diikuti oleh orang, maka pahalanya itu sama gitu, nggak ada pengurangan di sana gitu. Itu dalilnya. Sekarang masuk kepada ta'rif istilah al-muhaddisin. Apa sih pengertian sunnah menurut imam-imam al-muhaddisin, ahlul hadis? Ya kullu ma udhifa ay nasaba ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin. Dia segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berupa qaul, perkataan atau fi'il, perbuatan, atau taqrir atau pernyataan Nabi SAW, atau sifatin khilqiyah atau khuluqiyah, atau sifat jasmani dan rohaninya, wa ma udhifa ila sahabi aw tabi'in min qaulin aw fi'lin. Dan apapun yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in dari qaul atau fi'il, perbuatan. Nah, itu ya. Itu menurut istilah al-muhaddisin. Kita selesai pada pembahasan ta'rif. Sekarang kita masuk pada pembahasan intinya gitu. Al-mabhasul awwal, fadlu ta'allumus sunnah an-nabawiyah. Apa sih keutamaan ketika kita mempelajari sunnah an-nabawiyah? Nah, di sini wa thubutiha wa hujjatiha wal amalu biha. Dan bagaimana ketika kita mengamalkan sunnah tersebut. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid. As-sunnatun nabawiyah wahyun minallahi jalla wa ala ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu zahir gitu ya. Nah, ini sunnah nabawiyah itu kita tahu bahwasanya dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada yang lainnya. Wahya aslun min usuluddin, dan dia itu adalah salah satu usuluddin, apa, tiang agama atau pondasi agama kita, agama Islam. Wa rukunun fi banaihil qawim, dan dia adalah salah satu rukun dalam bangunan kita, yaitu bangunan keimanan Islam kita. Wa qad ajma'al muslimuna ala wujubi ittiba'iha, dan begitupun para ulama Islam itu bersepakat wajib ittiba', wajib mengikuti apa yang terkandung dalam sunnah tersebut. Wattafaqu ala tahrim mukhalafatiha, dan para ulama bersepakat haram bagi kita untuk mukhalafah, berselisih gitu ya. Wa aidihim ala dzalika katsir minal ayatil qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Nah, dari situ banyak gitu ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keharaman bagi orang yang mukhalafah dan wajib bagi kita ittiba gitu. Apa dalilnya? Nanti akan disebutkan di bawah ya. Wa ala dzalika fanaqul, maka kita bilang al-maqsud bi hujjati sunnah. Apa sih maksud ya sunnah itu sebagai hujjah, sebagai dalil dalam kehidupan kita? Annaha masdarun asilun min masadirit tasyri'il islami ya'tamidu 'alaiha fi istinbatil ahkam wa thubutit taklifi biha. Nah, kita tahu bahwasanya sunnah itu adalah masdarun asil. Dia adalah salah satu sumber asli, sumbernya itu min masadirit tasyri'. Dia adalah salah satu sumber syariat Islam yang ya'tamidu 'alaiha fi istinbatil ahkam. Maka dengan mengetahui sunnah tersebut kita tahu hukum, suatu hukum perbuatan gitu. Wa subuti taklifi biha. Wa ma'a dzalik fali ahkamiha minal qadasah wal ahammiyah ma li ahkamil Qur'anil Karim ala ma'na anna ma tahullu sunnah aw tahrimu yu'khadhu bihi kama yu'khadhu bi hukmil Qur'an. Maka dengan itu kita tahu bahwasanya hukum yang ada dalam sunnah ya maaf dalam sunnah itu sama wajibnya kita untuk ikuti sebagaimana hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, itu sunnah itu sebagai hujjah. Kedua, yaitu pembahasan setelahnya itu manzilatus sunnah fi tasyri'il Islam. Sunnah itu sebagai syariat Islam ya. Ta'ti sunnah an-nabawiyah fi masadirit tasyri' fil martabati tsaniyah. Nah, sunnah nabawiyah itu dalam syariat Islam itu menduduki kedudukan kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Manzilatan wa ta'qubuhu martabatan fahuwa awwalul masadir wa sunnah saniha. Nah, kalau kita mau urutkan gitu ya, dalam Islam itu terdapat syariat-syariat atau sumber hukum. Nah, sumber hukum dalam Islam itu pertama Al-Qur'an, yang kedua itu as-sunnah atau hadis gitu, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tadi dibilang di atas itu wajib bagi kita ittiba' dan haram bagi kita untuk mukhalafah, berselisih gitu. Hukmu ittiba'iha ma'al adillah. Apa sih hukumnya? Dari tadi kita wajib mengikuti. Kenapa? Apa hukumnya gitu ya? Ittiba'i sunnah wal amalu biha wajib kattiba'il Qur'anil Karim wal amal biha. Nah, mengikuti sunnah nabawiyah dan mengamalkan apa isi kandungan dari sunnah tersebut itu seperti wajib, dan kewajiban tersebut seperti wajibnya kita mengikuti Al-Qur'an.
Wa yadullu 'alal ihtijaj bisunnah wal 'amalu biha adillah. Nah, apa sih dalilnya? Nah, sekarang kita bahas dalil kewajiban kita untuk mengikuti sunnah. Pertama dari Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan al-aql. Sekarang kita membahas satu-satu dulu. Dalil dari Al-Qur'an. Adillah minal Qur'anil Karim, yaitu wal ayatul katsirah natiqah biwujubi ittiba'is sunnah wal ihtijaj biha. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang membahas bahwasanya kita wajib mengikuti sunnah tersebut. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada Rasulmu, ya kan, berarti di sini yaitu sunnah, maka fakhudhuhu, maka ambillah oleh kalian, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang kepada kalian maka jauhilah. Nah, gitu. Wal ayatul karimah tubayyinu anna kullama amara bihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam wajib ittiba'. Nah, di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya apapun yang diperintah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajib bagi kita untuk mengikuti. Li'annahu amar minallahi ta'ala. Karena itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat waradat fi taqsimil ghanaim illa anna al-ibra bi umumil lafzi kama huwa ma'lum min aqwalil ulama. Adapun gitu ya, dalam pembagian ghanimah gitu, itu ada pembahasannya tersendiri gitu ya, pembahasan tersendiri dan itu panjang pembahasannya. Nanti kita bahas insyaallah di lain waktu ya. Ya jadi secara singkatnya di pembagian ghanimah itu dia tidak sesuai gitu. Nah, nanti pembahasannya ya. Fajami'u awamirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nawahi dakhilan fiha. Maka semua perintah dan larangan Nabi SAW itu dakhilan fiha, masuk atau wajib kita ikuti gitu. Waqad wadaha al-Hafiz Al-Qurtubi dzalika wa aidihi bi tatbiqi amali lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi istinbatihi al-hukmi mahma kana min hadhihi al-ayatil karimah faqala. Nah, jadi di sini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi tentang ayat tersebut ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa dinukil dari Anis Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu taala afan, qauluhu saluni amma syi'tum akhbarukum min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyikum. Kata Imam Syafi'i, saluni ay akhbiruni, berikanlah kabar kepadaku terhadap eh, apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran dan sunnah nabiyakum yaitu al-hadis. Fasalama taqulu aslahaqallahu fil haram yaqtulu zambur fa ajaba qailan bismillahirrahmanirrahim qala Allah taala wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka di situ para sahabat itu bertanya tentang pembunuhan di bulan haram, tentang pembunuhan Zambur. Fa'ajaba qailan, maka disebutkan oleh Imam Syafi'i, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi di sini itu menjelaskan bahwa apapun yang datang kepada kalian tentang perintah dari Nabi SAW maka ambil, dan apapun yang datang kepada kalian tentang larangan maka tinggalkan gitu. Wa hadatsana Sufyan bin Uyainah an Musa'ir bin Kadam an Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab an Umar bin Al-Khattab annahu amara bi qatli Zambur. Nah, di sini dari Sufyan bin Uyainah dari Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab bahwasanya Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk biqatli Zambur, untuk membunuh Zambur tersebut. Qala ulama'una wa hadza jawabu fi nihayatil husni. Afata bijawazi qatli Zambur fil ihram wa bay. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwasanya apakah boleh kita membunuh Zambur dalam kondisi ihram. Wa bayyana annahu yaqtadi fihi bi Umar wa anna Nabi sallallahu amara bil iqtida bihi. Nah, kita tahu di situ bahwasanya kenapa Umar bin Khattab itu memerintahkan untuk membunuh Zambur. Nah, di sini karena anna Nabi SAW amar bil iqtida bihi, karena Nabi SAW memerintahkan untuk memulai hal tersebut gitu. Wa anna Allah Subhanahu wa taala amara bi qabuli ma yaqulun nabi fajawaz qatlahu mustanbitun minal kitabi was sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu
memerintahkan ya, semua atau menerima semua perkataan Nabi gitu ya, fajawazu qatlahu, maka di situ menunjukkan bolehnya seseorang untuk qatli Zambur. Itu dalil pertama. Dalil kedua, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, di sini dzakara al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti 'anil Imam Asy-Syafi'i annahu qala sami'tu man arda min ahli al-'ilmi bil Qur'an yaqulu al-hikmah sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi wajhu dilalah di sini adalah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Al-hikmah di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita itu tidak hanya membaca ayat Alkitab aja, tapi kita juga harus membaca dan merenungi serta mengamalkan al-hikmah, yaitu sunnah di sana, gitu. Terus, wa qauluhu ta'ala wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Athi'ullah, athi'ur rasul. Rasul di sini siapa? Apa yang Rasul bawa? Yaitu as-sunnah, gitu. Begitupun qaulu ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'allah. Bagaimana cara kita mentaati Rasul sedangkan kita aja tidak bertemu dengan Rasul? Maka dengan itu kita mentaati sunnah-sunnahnya, gitu. Terus, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ini ya perkataan Allah kepada Nabi SAW, firman Allah kepada Nabi SAW, kata Nabi, "Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku." Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian mengikutiku, maka Allah juga mencintai kalian. Terus, wa qauluhu ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Nah, di sini wajhu dilalahnya itu adalah atti'ur rasul. Itu sangat jelas ya, bahwasanya kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fassara Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu wa huwa ahadun thiqatut tabi'in wa fuqahaihim. Ar-raddu ilallah wa ilar rasul faqala ar-raddu ilallah wa ar-raddu ila kitabih. Nah, yang dimaksud dengan atiiullah yaitu mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah ya, afwan, mentaati Allah itu adalah yaitu mentaati segala yang terdapat dalam kitab-kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa raddu ilar rasul, dan bagaimana cara mentaati Rasul itu adalah wa raddu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi. Yaitu kita mengikuti, menteladani semua perbuatan Nabi SAW ketika hidup dan kembali kepada sunnahnya kepada setelah Nabi SAW meninggal. Nah, gitu ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup murojaah kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.